Masjid At-Tawabin yang kami banggakan, di sini hadir sesepuh kita Bapak Haji Nali, Bapak Haji Castup, kemudian Ketua DKM kita Bapak Didik Sukardi, jamaah kita ada Bapak Heri Purbaya, ada Bapak Iwan, Mas Iwan, juga ibu-ibu solehah di sini, ada Ibu Fakhronisa, ada Ibu Nopal dan lain-lain, serta para jamaah dimanapun dapat menjangkau suara kami. Kabarnya setelah sound kita diperbaiki oleh teknisi kita yaitu Mas Iwan, suara sound kita ini tembus sampai ke Surapati. Jadi di sana di Surapati itu saya punya teman namanya Mas Salamun, tembus sampai Surapati suaranya. Kami menyapa para warga Surapati, mungkin mendengar pagi ini sayup-sayup atau mungkin jelas ya. Juga jamaah kami yang ada di Blok A, Blok B, yang kemudian yang ada di warga Seriamur, kami menyapa dan mendoakan semoga semuanya dalam sehat, berkah dan panjang umurnya. Juga jamaah kami di sini yang senantiasa setia mendengarkan, mengikuti pengajian ini yang sudah bertahun-tahun. Semoga ini menjadi catatan terbaik, amal soleh terbaik yang kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kali ini kita sampai tematik Al-Quran surah Al-Fatihah yang ke-6. Insyaallah semua kita hafal. Tetapi yang kita inginkan tidak hanya sekedar hafal, juga kita paham. Paham bagaimana pelafalannya, pengucapan hurufnya, pengucapan kata kalimatnya, disertai dengan ketentuan ilmu tajwidnya. Supaya bacaan ini meresap, tembus ke dalam jiwa kita. Karena Quran ini adalah mukjizat. Karena Quran adalah mukjizat, mesti dibaca dengan cara yang tepat, yang benar, yang tulus, yang ikhlas. Sayang ya, Quran mukjizat, tetapi tidak mampu menembus hati kita dan tidak bisa menembus hati orang-orang yang mendengarkan. Barangkali karena kita membacanya itu, kata orang zaman sekarang, asbun, ya, asal bunyi, asba, asal baca. Ya mungkin kita pernah satu ketika kita mendengar bacaan Quran entah dari imam atau di pengajian atau di YouTube dimanapun, di saat itu kok berasa beda gitu. Rasanya kayak sejuk, ya, sejuk, damai, masuk ke dalam ruh kita yang paling dalam. Ketika itu betapa bahagia jiwa dan hati kita, meningkat keimanan kita. Nah itulah saat-saat yang kita nanti. Kita usahakan dalam kita membaca atau mendengar Al-Quran itu selalu hati kita tersentuh. Nah di antara cara untuk mendongkrak iman kita itu sehingga selalu bertambah adalah dengan selalu membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila diperdengarkan, dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, zadathum imana, maka bertambahlah nilai keimanan kita. Bertambahlah keimanan mereka. Jadi ini adalah suatu solusi yang diajarkan kepada kita. Jangan sampai kita hanya pengen nambah gaji, nambah untung. Ya jemaah ya. Kalau untuk itu semuanya kita bergairah senang kalau gajinya bertambah.
untungnya bertambah, sehatnya bertambah, kantongnya bertambah, senang. Jangan hanya itu, kita pun ingin iman kita bertambah dari waktu ke waktu. Ya, makin kita membaca Quran, mendengarkan Quran, iman kita makin bertambah. Nah, kalau imannya bertambah, itu menjaga stabilitas spiritual kita. Supaya tidak terombang-ambing oleh bisikan setan. Jadi bisikan setan itu selalu mengaduk-ngaduk hati kita. Mengacak, mengobok-ngobok hati kita. Jangan sampai tumbuh cahaya iman dalam hati kita. Dibuatlah kita lalai, malas untuk ngaji. Malas untuk baca Quran. Malas dengar pengajian. Itulah memang pekerjaan setan yang selalu dan selalu ingin menjauhkan umat manusia. Jangan sampai menjadi hamba yang hobi membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalau seandainya cahaya iman itu yang dipancarkan dari Al-Quran yang kita baca maupun yang kita dengar terus masuk ke dalam hati kita, dalam jiwa kita. Inilah keadaan kondisi spiritual yang terbaik. Oleh karena itu para jamaah, ketika kita mendengar pengajian seperti ini, perhatikan, dengarkan, jangan sibuk sendiri. Jadi ilmu itu mahal jamaah, mahal. Kita mendapatkan ilmu itu puluhan tahun. Saya bisa menyampaikan seperti ini karena belajar. Gak mungkin kata orang Betawi ujuk-ujuk lalu bisa bicara, gak mungkin. Kita pikirkan dulu, kita renungkan dulu, kita tulis dulu, kita kuliah dulu, kita pesantren dulu. Mahal ilmu itu. Makanya kalau kita ngaji terus kita nggak fokus, sayang sekali. Padahal sumber diangkatnya derajat kita oleh Allah dari ilmu pengetahuan, ya, dan keimanan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuh, Allah yang bicara, Allah yang sampaikan bahwa Allah akan mengangkat derajat kita menjadi derajat yang tinggi sekali, derajat kita mulia, ya, berharga di hadapan Allah, dimuliakan oleh para malaikat, dan kita berhak masuk surga nanti bila kita memiliki dua unsur pokok, yaitu unsur keimanan dan unsur ilmu pengetahuan. Dan dalam diri kita ada ruang untuk mengisi itu semuanya. Ruang iman ada di hati, qalbu namanya, bukan kalbu. Kalau kalbu anjing artinya kalbu. Qalbu pakai qaf, artinya hati. Kalau kalbu, kalbun artinya anjing, jangan salah sebut. Qalbu, qalbu artinya hati. Kemudian ruang ilmu pengetahuan di akal. Di sini di akal. Dua-duanya harus difungsikan dengan baik. Supaya apa? Supaya ada kerjasama. Kalau imannya kosong, akalnya pintar, nanti nipu, nggak jujur, nggak ada yang ingetin. Imannya kosong, otaknya pinter, nggak ada rem. Otak yang pinter itu dipakai untuk nipu, zalim, merugikan orang lain. Tapi kalau ada iman di hati, dan seketika akan menjaga akal itu, mengingatkan akal itu, jangan kayak gitu, ini dilarang sama Allah. Jangan nipu, jujurlah. Itu bicara langsung tuh hati nurani yang ada iman itu. Tapi kalau nggak ada iman, kosong, bablas angin kata iklan. Maka wajar ada orang pinter tapi kebelinger, betul itu. Makin pinter makin kebelinger, makin banyak nipunya, ya, makin banyak kejahatannya padahal pinter.
kuliahnya, sekolahnya tinggi, gelarnya berjejer, tetapi ujungnya nipu, mau sepenjara. Kenapa? Karena hatinya kosong, gak ada iman. Jadi penting banget nih kita mengisi iman ini dengan mendengarkan pengajian seperti ini, disentuh hati kita. Ya, dijaga hati kita, diketuk hati kita. Makanya kalau orang nggak rajin ngaji, kering itu hatinya. Ngaji itu nggak cukup dengan YouTube. YouTube itu gambar. Dia bukan orang, gambar. Ngaji yang benar itu bertemu dengan guru. Memang dari dulu begitu modelnya, pengajian itu datang ke guru. Minta nasihatnya, minta doanya. Beda rasanya tuh. Kita dengar di YouTube, datang ke guru langsung, beda rasanya. Ya, karena dalam guru itu ada energi positif mengalir, dibagi-bagi kepada jamaahnya, kepada muridnya. Kita kalau kunjungan ke kiai itu beda rasanya, suasananya beda, adem, bahagia rasanya. Ketemu orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu membawa cahaya iman, mempengaruhi orang lain. Makin rajin kita bertemu orang soleh, orang-orang yang alim, maka makin terjaga iman kita. Karena mereka pasti akan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada kita. Tapi makin jauh kita dengan pengajian, gak mau datang, sibuk dengan dunianya, pekerjaannya, ya sudah. Imannya lama-lama kering, gak ada yang ngingetin. Kita jangan sombong, manusia ini butuh bimbingan. Gak bisa hidup sendiri. Kita butuh guru, terlebih guru spiritual. Ini yang selalu mengingatkan kita, ya, mengarahkan kita, membimbing kita. Karena mereka mengarahkan dengan ilmu yang terhebat di dunia ini, Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka kita ikuti ulama-ulama kita, guru-guru kita. Dan kata Pak Haji Nalih waktu bicara-bicara, di setiap tempat itu ada pembimbingnya, ada ustadznya. Memang Allah sudah atur begitu. Di setiap tempat, apa itu di kampung, di perumahan, di kota, dimanapun, selalu ada Allah utus itu para pembimbing-pembimbing. Entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu habib, entah itu waliullah. Memang begitu. Oleh karena itu sayang sekali kita tinggal di sebuah tempat, di sana ada ulamanya, ada guru-guru kita yang soleh di situ. Tetapi kita tidak mau merapat, tidak mau menimba ilmunya, sayang sekali. Ya, kita ingin dimanapun kita berada, kalau ada ulama di situ, ada ustadz di situ, ada kiai, guru-guru kita, ada habib, mari kita mengikuti jalannya. Karena mereka membawa ajaran terhebat, tertinggi dan termulia di dunia ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang bisa menjelaskan. Gak sembarang Quran ini bisa dijelaskan. Jadi para ulama, para habib, orang-orang soleh yang bersih hatinya, yang cerdas akalnya, yang dapat menguraikan, menjelaskan tentang ajaran agama kita dalam Quran maupun hadis Nabi. Mari kita lihat surat Al-Fatihah ayat 6. Kira-kira apa? Ada yang hafal gak surat Al-Fatihah ayat 6? Coba sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita ngaji, baca dari awal supaya lengkap ini Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, nikmat adem rasanya ya. Ihdina, di sana ada hak. Hak itu munculnya dari pangkal tenggorokan kita. Ha. Ihdina. Bukan ihdina. Atau ihdina. Haknya jelas terang. Ihdina, sama-sama. Ha ya. Ihdina. Ya. As-sirata. Sad. Si ya. Si. So. Si. So. As-sirata. Ta itu unsur itbaq, mengatup dengan kuat di langit-langit atas kita. Ta ya. Ta. Ya, sehingga menimbulkan suara yang tebal dan efeknya pipi kita bergelambung, mengembung. Ta ya kan? Ta ti tu. Ta ti tu. As-sirata, sama-sama. Al-mustaqim. Qaf ya. Al-mustaqim. Qaf itu mesti dipelajari. Jangan sampai unsur isti'la namanya. Isti'la itu pangkal lidahnya naik ke atas. Jangan sampai itu tidak naik atau berlebihan. Kalau tidak naik, pangkal lidah itu menjadi mustaqim. Sedikit naiknya. Jadi mesti sempurna naiknya pangkal lidah kita. Al-mustaqim ya. Atau berlebihan sehingga terdengar agak aneh. Al-mustaqim, nah itu aneh. Al-mustaqim ini kalau nggak dipelajari salah. Jadi harus mesti tepat, akurat, ya, terbaik. Al-mustaqim, al-mustaqim, sama-sama. Enak sini. Qi. Ini namanya pangkal lidah nih. Qi di sini. Ya, jangan sampai kedengarannya masuk ketelan ke dalam. Qi gitu kan, ketelan itu. Qi. Oh. Ya, qi jangan. Qi halus, lembut. Qi. Qi qubaq. Qaniqana minal muqnima qaniqa. Nikmat ya kalau bacanya benar tuh nikmat, berasa tuh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sama-sama. Iya, ta ya, ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdina artinya bimbinglah kami atau tunjukkanlah kami. As-sirata jalan, al-mustaqim yang lurus. Bimbinglah kami atau tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang mesti kita mohonkan minimal 17 kali sehari semalam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bimbinglah kami tuk selamanya jalan hidayah lurus tertata dengan nilai-nilai agama selama hidup di alam dunia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini makna dari kata ihdina. Bimbinglah kami untuk selama-lamanya. Artinya selama kita hidup di alam dunia.
Kan selama-lamanya itu batasnya sampai akhir umur kita. Umpamanya umur kita sampai 70 tahun. Nah, selama 70 tahun itu kita mohon kepada Allah agar dibimbing, ditunjukkan jalan hidayah. Jalan hidayah itu adalah jalan yang lurus, yang bersumber dari nilai-nilai agama, baik itu dari kitab suci Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu ini adalah benar, ini adalah halal, ini adalah pantas, ini adalah haram, ini dilarang. Walaupun kita tahu, kalau nggak dapat hidayah, hidayah iman tadi ya, hidayah iman di hati, nggak akan takut itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka jangan heran dia ngerti tapi kok berbuat dosa, melanggar hukum. Kenapa? Karena nggak mendapatkan hidayah iman. Nah, jadi jangan kepedean. Kita udah tahu, udah ngerti halal haram, baca kitabnya ngelotok katanya. Sudah pesantren puluhan tahun, hafal Quran lagi. Itu enggak jaminan. Kalau enggak dapat hidayah iman, itu cuma teori doang. Tahu nipu itu haram. Tahu nyuri itu haram. Tapi kalau enggak ada hidayah iman, teori doang. Kenapa nipu sih? Kan tahu haram. Kenapa judi? Kenapa mabuk? Tahu dia haram. Tapi kenapa kok dilakukan? Karena nggak ada hidayah iman, nggak ada kontrol. Tahu, tapi tidak ada bimbingan. Nah ini kita mohon pada Allah. Kalau nggak Allah yang membimbing hati kita, siapa lagi? Ya, kalau hanya sekedar tahu di akal itu nggak jadi jaminan. Ya itu teori. Maka perlu ada kekuatan iman, hidayah iman yang selalu kita mohonkan kepada Allah dalam sholat kita berapa kali? 17 kali dalam 5 waktu. Ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayah iman dan Islam. Nah, begitu. Dari sejak kecil ini kita diajarkan Al-Fatihah. Bahkan kita hafal. Sampai saat ini. Sampai seterusnya. Sampai akhir kematian kita selalu membaca Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini menjadi doa pertama kita yang kita mohonkan kepada Allah dalam Al-Quran. Jadi doa pertama yang nyata-nyata kita mohon kepada Allah adalah surat Al-Fatihah ayat 6. Ya, orang kalau udah jalannya lurus aman, jalannya benar udah aman. Tapi kalau jalannya bengkok, nggak ada hidayah, bahaya. Apa aja ditabrak, nggak peduli halal haram, nggak peduli kalau dia ngomong ke orang nyakitin apa enggak, ya bikin sebel apa enggak peduli, karena nggak ada hidayah iman. Itu sebabnya penting sekali kita mohon pada Allah agar kita senantiasa mendapatkan hidayah iman. Ya, dari terpal waktu pagi sampai zuhur, siang. Siang zuhur sampai asar. Asar sore sampai maghrib malam. Malam sampai isya. Kemudian isya sampai pagi. 24 jam kita ingin hidayah Allah itu diberikan kepada kita. Karena doa ini yang selalu kita mohonkan pada sholat kita. Nah demikian. Jalan itu sejatinya dua, bebas memilih yang mana saja. Ada jalan lurus ke surga, ada jalan bengkok ke neraka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua jalan itu kesimpulannya ada dua.
Mau jalannya kecil, mau jalannya lebar, mau jalannya dekat, mau jalannya jauh, ada dua. Ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Ya. Kalau jalan lurus dinamakan siratal mustaqim. Kalau jalan bengkok dinamakan ad-dallin. Itu jalan orang sesat. Jalan orang yang bengkok. Nah, jalan mana yang kita pilih terserah kita. Kita pilih jalan lurus, oke. Kita pilih jalan bengkok juga, oke. Kan Allah memberikan kita akal. Ya. Jadi nggak jadi jaminan ini walaupun kita sudah belajar agama. Ya, bisa saja salah pilih kalau memperturutkan hawa nafsu, kalau nggak ada hidayah iman di hati. Kan tiap hari ini kita mengalami dua pilihan ini. Ini mau cari yang lurus apa yang bengkok. Terkadang kita suka bingung ini. Berbuat apa tidak? Lurus apa nipu, ya kan? Jujur apa bohong? Marah apa sabar? Ya. Kerja apa tidur-tiduran? Ngaji apa meninggalkan tempat pengajian, ya kan? Selalu itu ada pilihan-pilihan. Nah, bagi orang yang ingin hidupnya bahagia, selamat, berkah, sukses, mulia dunia akhirat, hendaknya kita memilih jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang lurus yang kita pilih ini tembusnya ke surga. Sebaliknya jalan bengkok, jalan buruk yang kita pilih di dunia ini adalah tembus ke neraka, itu pasti. Dari ucapan kita nggak benar, dari sikap kita nggak benar, itu adalah jalan-jalan bengkok, itu tembusnya ke neraka. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita sama-sama memilih jalan yang lurus supaya hidup kita di dunia ini aman, selamat, bahagia, juga di alam kubur, di akhirat kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu bagi hamba bertakwa jalan lurus yang dipilihnya agar selamat dan bahagia dari dunia hingga ke surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tentu bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu artinya orang yang selalu patuh, taat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka akan memilih satu jalan, yaitu jalan yang lurus. Tujuannya apa? Agar selamat dan bahagia dari dunia hingga ke alam surga nanti. Nah, ini dampak positifnya. Kalau kita selama di dunia ini selalu memilih jalan yang lurus, nggak akan kemana. Pasti kita akan selamat. Selamat dari azab Allah. Selamat dari derita nestapa. Dan hidup kita akan bahagia. Kita bahagia itu dengan menjalankan perintah agama. Bukan karena harta benda kita. Harta benda yang banyak tidak akan bisa membuat kita bahagia. Kita bahagia karena menjalankan perintah agama. Karena ada rasa takwa di hati kita. Kita punya harta benda, kita jalankan harta benda itu sesuai petunjuk agama, maka harta benda itu akan mendapatkan nilai kebahagiaan pada diri kita. Akan menjadi saksi nanti di akhirat. Oleh karena para jamaah sekalian, kita jangan bosan, jangan capek menjalani hidup ini selalu pada jalan yang lurus. Oleh karena itu gunakan akal kita. Gunakan iman kita. Sebelum kita berbuat, sekiranya perbuatan itu melanggar hukum, dipikir-pikir dulu. Jangan begitu kepengen, langsung saja itu berbuat. Padahal itu melanggar hukum. Baik melanggar hukum agama
hukum masyarakat atau hukum negara kita. Jadi kita ingin berada pada jalan-jalan yang lurus dalam menjalani apapun. Menjalani hukum berkeluarga, hukum bermasyarakat. Ya, hukum ekonomi. Hukum kita berniaga dan lain sebagainya. Hendaknya semuanya pada jalan yang lurus. Termasuk bicara kita ini harus yang lurus. Bicaralah yang baik-baik, yang lurus-lurus saja. Karena ucapan adalah doa. Salah yang kita ucapkan itu akan menjadi berakibat fatal nanti. Jangan sampai kita salah bicara karena akan menjadi doa. Dan ini sering kita melihat terbukti dalam kehidupan kita. Dia salah ngomong akhirnya terbukti. Terbukti beberapa tahun kemudian. Na'udzubillah. Ada rumah tangga setiap ada masalah selalu kepikiran pengen cerai, ya kan? Pengen cerai. Bahkan sempat terlontar nih kata-kata cerai. Lama-lama akan terbukti. Jadi lebih baik kalau ada hembusan-hembusan yang buruk, lebih baik kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan ini pikiran-pikiran jahat, hati-hati yang kotor. Istighfar yang banyak. Insya Allah kalau kita istighfar, Allah akan menormalkan kembali akal sehat kita. Dan Allah akan membimbing hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang diinginkan orang yang soleh itu apa? Ingin selamat dan bahagia. Di dunia selamat, bahagia. Di kubur, di akhirat lebih-lebih juga selamat dan bahagia. Kapan itu? Bila kita selalu berada pada jalan yang lurus. Jalan iman dan Islam. Tapi bagi orang durhaka, jalan bengkok yang dipilihnya. Jalan setan musuh yang nyata, akhirnya hidup jadi celaka. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tapi bagi orang yang durhaka, para pembangkang itu, tidak mau diatur dengan ajaran agama, semaunya, ya, tidak mengindahkan rambu-rambu ajaran agama, durhaka dia. Maka yang dipilih adalah jalan yang bengkok. Enggak mungkin di hatinya, di pikirannya akan memilih jalan yang lurus. Maling maling, kan enggak mungkin maling kepikiran pengen sholat. Mana ada maling? Ya, maling atau perampok atau penjudi atau pemabuk, nggak mungkin kepikiran di akalnya, di hatinya pengen berbuat baik, pengen ibadah, nggak mungkin. Ya, karena memang dia memilih jalan yang bengkok. Orang kalau udah berada jalan yang bengkok, susah untuk balik, udah kecebur, udah kecemplung, udah nyatu dengan setan, nggak mungkin. Makanya orang kalau udah mabuk, susah sadarnya. Dia harus direhabilitasi, diterapi, dijauhkan. Jangan berkumpul dengan orang-orang jahat. Jadi orang kalau udah bergelimang dengan jalan yang bengkok, jalan-jalan penuh dengan dosa, susah untuk balik lagi. Prosesnya panjang. Butuh adanya suatu nasihat, bimbingan terus menerus. Karena sudah berurat, ya, berakar, sudah menyatu kejahatan keburukan dalam dirinya. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita berada pada jalan yang bengkok, susah untuk balik ke jalan yang lurus.
setan iblis akan selalu untuk menghalang-halangi. Makanya rata-rata nih orang yang berada pada jalan yang bengkok susah untuk diarahkan, malah melawan dia. Melawan, menolak itu. Ya, kalau seandainya mungkin di antara keluarga kita, anak kita ada yang jalan yang bengkok, kita luruskan. Kita ingatkan, memang susah. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk terus mengarahkan, membimbing. Semoga dapat hidayah, semoga insaf. Nah itu. Nah kita nih yang sudah berada pada jalan yang lurus, jangan coba-coba bergabung dengan orang-orang yang berada pada jalan yang bengkok. Takutnya kita kebawa arus. Susah balik lagi, nggak mau ngaji lagi, nggak mau sholat lagi, nggak mau ibadah lagi karena sudah masuk dalam keluarga besar setan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Orang kalau sudah masuk ke dalam jurang jalan yang bengkok, sudah gabung dengan setan iblis, maka akhirnya pasti akan celaka. Bisa masuk penjara, bisa dihukum mati, minimal diomelin. Ya, kalau orang nggak benar kan minimal diomelin. Nggak suka orang berada pada jalan yang bengkok. Jadi nggak ada benarnya tuh orang yang berada pada jalan yang bengkok. Mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Jangan sampai mereka berada pada jalan yang bengkok. Kita arahkan, ayo kita sholat jamaah, ayo kita ngaji, ayo kita berbuat baik, ayo kita rukun, ayo kita bersatu, ayo kita kompak. Jadi kita hembuskan suara-suara kebaikan agar mereka pun terselamatkan. Jangan sampai hidup yang sekali ini menjadi rusak. Tatanan kehidupannya, berpikirnya, melangkahnya gara-gara berada pada jalan yang bengkok yang sudah disetir oleh hawa nafsu dan setan yang terkutuk. Terakhir, mari kita selalu waspada, jangan sampai kita terpedaya, bujuk rayu setan durhaka dengan segala macam cara. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena kita sadar bahwa setan adalah musuh yang nyata, maka kita mesti waspada. Kan berbisik di hati kita itu. Berbisik melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kan berasa itu. Ketika kita berangkat ke masjid, itu kita berasa dibisikin. Gak usah ngaji, tidur aja. Bahkan ketika ngaji pun dibisikin. Gak usah dengerin tuh gurunya, ustadznya. Ngobrol aja umpama. Cuekin aja. Itu setan segala macam cara menggoda, merayu kita agar lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Digoda, dirayu dari 4 arah. Dari kiri, kanan, depan dan belakang. Makanya kenapa? Ketika kita mau berbuat baik, ingin berada jalan yang lurus, sepertinya tangan kita tuh ditarik, jangan ke sana. Jangan berbuat ini. Seolah-olah yang benar dianggap salah. Yang penting dianggap tidak penting. Itulah permainan tipu daya setan iblis. Dan banyak orang tertipu. Selalu dibolak-bolakin itu. Yang lurus dikatakan bengkok. Yang halal dikatakan haram. Yang benar dikatakan salah. Itulah setan iblis. Bersumpah nih akan disesatkan keturunan anak manusia sampai hari kiamat. Jadi setan iblis itu umurnya panjang, nggak mati-mati sampai hari kiamat. Apa tujuan pokoknya? Mengganggu, menggoda agar manusia itu sesat. Jangan sampai manusia ini beriman. Jangan sampai manusia ini patuh. Jangan sampai manusia ini berada pada jalan yang lurus. Jangan sampai manusia ini hobi baca Quran.
Jangan sampai manusia ini hobi sholat berjamaah. Jangan sampai manusia ini hobi dengar pengajian. Jangan sampai manusia ini hobi berbuat baik. Terus setiap hari itu. Ketika kita lalai sedikit, nggak waspada, maka kita akan dimakan itu. Akan dirusak itu kehidupan kita. Makanya kenapa kadang satu ketika kau rasanya malas, nggak semangat, itu memang pengaruh setan iblis. Kita harus lawan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Lawan. Jangan mau. Ya, apapun tantangan rintangannya, kesulitan, kita lawan. Kalau enggak kita lawan, setan iblis keenakan. Terus akan menjajah diri kita. Kita lawan. Setiap hari kita lawan ini, enggak berhenti-berhenti. Nah, perlawanan terakhir ketika nanti sakaratul maut. Nanti setan akan membolak-balikkan hati kita. Jangan sampai mulut kita nanti ketika sakarat itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akan dibelokkan ini hati kita, pikiran kita. Yang diingat bukan zikir, bukan Allah. Yang diingat nanti apa? Dunianya, harta bendanya, kekasihnya, jabatannya, ya, harta bendanya. Itu perjuangan terakhir kita melawan setan. Jangan sampai kita nanti kalah nih. Mudah-mudahan selama kita masih hidup sampai akhir kematian ketika sekarat nanti kita mampu menang, mengalahkan setan. Kita berjuang melawan setan. Jadi musuh kita yang nyata bukan orang tua kita, bukan teman kita, bukan saudara kita. Musuh yang nyata adalah setan yang selalu ingin merusak keimanan dan keislaman kita serta akhlak yang mulia. Semoga apa yang disampaikan menjadi suatu tambahan ilmu untuk mencerahkan akal kita, untuk mencerahkan jiwa kita, sehingga kita semuanya berada pada jalan-jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok kita akan mengikuti kegiatan yang sangat penting artinya bagi syiar agama kita, yaitu ada kegiatan khatmul Quran, wisuda tahfiz juz amma, dan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon dukungannya, baik dukungan moral ya, dukungan material, dan kita berharap besok para warga terutama blok A, blok B, para wali santri yang ngaji terutama semuanya dapat hadir untuk mengikuti kegiatan yang sangat positif ini. Dan kabarnya kita masih membutuhkan dana kurang lebih 2 juta lagi. Mohon kiranya nih bagi para jamaah mungkin, para dermawan mungkin yang ada kelebihan rezeki untuk dapat membantu mensukseskan kegiatan keislaman kita di tempat ini. Insya Allah akan kembali manfaat dan berkahnya untuk para penyumbang. Semoga para penyumbang, wali santri yang mensukseskan kegiatan ini dibalas kebaikannya dengan berkah yang berlipat ganda dan pahala yang sempurna di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.